Membayangkan di Surabaya bisa menikmati pagi dengan suasana yang masih alami, dengan kicauan berbagai jenis burung liar, ternyata kita nggak hanya sekedar membayangkan, karena itu nyata bisa dinikmati di kawasan konservasi mangrove Wonorejo. Awal saya cukup kaget waktu menemukan daerah ini. Kenapa? Karena Surabaya ini kota kedua terbesar di Indonesia. Tapi ternyata masih ada tempat yang begitu banyak satwanya, terutama burung-burung liar. Itu buat saya sebuah surprise sendiri waktu menemukannya. Dan semakin kita gali, ternyata banyak sekali yang memang kita selama ini mungkin saya lebih ngartikan lihat tapi nggak kelihatan. Jadi kira-kira seperti itu kalau saya menggambarkan daerah Wonorejo ini. Ivan Martin, fotografer wildlife, sudah 5 tahun ini belusukan di kawasan konservasi mangrove Wonorejo. Untuk Wonorejo ini, saya rutin itu mulai dari 5 tahun yang lalu. Saya sudah mulai memotret satwa-satwa liar. Jadi kalau memotretnya sendiri saya udah lama, memang lebih dari ya kira-kira 10-12 tahunan yang lalu. Tapi kalau untuk area Wonorejo ini sendiri, untuk birding khususnya, itu memang saya rutin di 5 tahun kurun waktu terakhir ini. Di daerah Wonorejo ini uniknya lagi sebetulnya bukan tempat untuk fotografer saja. Jadi ketika saya mulai eksplorasi segala macam, saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih tentang satwa-satwa liar, tentang burung. Saya justru mulai belajar tentang habitat segala macam. Dari situ saya justru menemukan bahwa ternyata selama ini foto-foto yang saya cari itu baru step awal kita. Karena saya beberapa kali menemukan bahkan ada sebuah foto atau video itu cuma bisa jadi bukti pelengkap sebuah ilmu pengetahuan baru menurut saya. Sebuah contoh begini, saya pernah memotret satu jenis darah laut. Itu dia punya kebiasaan, dia ada yang menyambar, ada yang terjun. Kalau kita melihat foto tersebut, memang fotonya sendiri bagus, tapi terbatas. Ya udah, itu sebuah dokumentasi sebuah momen. Tapi ketika saya berkolaborasi dengan para pengamat burung dan lain sebagainya, dengan para petambak, bahkan saya mendapatkan ilmu baru. Ternyata perilaku seperti itu juga bisa jadi bioindikator. Ketika tambak-tambak tersebut tidak dalam kondisi panen dan frekuensi mereka nyeburnya itu cukup banyak, itu pertanda bahwa air tersebut di daerah tambak itu udah harus diperhatikan, udah dalam kondisi buruk, bahkan dia bisa sampai gagal panen. Nah, dari foto tersebut dengan ditambahkan sebuah pengetahuan lain di situ yang bisa digali dari foto tersebut, menurut saya sudah jadi sebuah pengetahuan baru, sebuah kekayaan intelektual baru. Jadi itulah sebabnya saya merasa foto ini bisa jadi sebuah senjata untuk menggali pengetahuan tersebut. Dan kita lihat kan itu baru satu jenis, padahal kan masih banyak jenis-jenis yang lain. Nah, di daerah Wonorejo ini saya begitu
begitu banyak mendapatkan hal-hal baru seperti itu. Bahkan ada sebuah momen juga saya pernah dapatkan itu dari jenis burung kingfisher. Kebetulan kingfishernya ini juga endemik. Saya mendapatkan dia mempunyai perilaku seperti seekor burung albatros yang sedang menari waktu dia mating. Jadi seperti ritual kawin. Mengabadikan satwa liar di kawasan konservasi mangrove Wonorejo, nggak nyangka ternyata Ivan Martin menggunakan smartphone dengan teknik digiscoping. Untuk foto satwa liar sebetulnya banyak ya yang bisa kita gunakan, mulai dari pengguna DSLR, mirrorless dan lain sebagainya. Cuman kebetulan saya dari awal memang cara memotret saya dengan sistem digiscoping. Jadi kita digiscoping ini sebetulnya dari digital scoping. Jadi kita mempergunakan digital kamera dengan bantuan spotting scope untuk sebagai lensa tambahannya. Nah, kenapa saya mempergunakan digiscoping ini? Sebetulnya juga melihat dari kesukaan saya memotret. Untuk saya kadang-kadang mengabadikan momen-momen berbiak itu buat saya sangat menyenangkan. Nah, kebiasaan saya seperti ini tentu saja saya juga tidak ingin mengganggu saat masa berbiak ataupun di daerah berbiak mereka. Makanya saya memilih sistem ini karena menyediakan jarak yang cukup jauh daripada lensa-lensa yang biasa kita pakai. Dan untuk penggunaan kameranya juga yang saya suka karena saya bisa pakai apa aja, mulai dari DSLR, mulai dari kamera pocket, mirrorless sampai dengan kamera smartphone yang sudah mulai cukup bagus untuk saat ini, itu saya bisa pakai. Mempersiapkan diri demi kenyamanan satwa dan keamanan diri jadi hal yang utama waktu hunting foto di alam liar. Jadi sebetulnya saya justru menekankan untuk kita belajar sebelum kita memasuki daerah yang kita tuju, itu kita pelajari dulu baik habitatnya, baik objek satwanya, supaya kita juga nggak mengganggu dari satwa itu sendiri. Kemudian kita juga cari aman, karena misalnya saja kita masuk ke arah rawa-rawa yang mungkin masih ada buaya dan lain sebagainya, saya kira itu juga bisa jadi kendala yang membahayakan nyawa kita sendiri mungkin ya, karena keminiman kita mengetahui hal-hal tersebut. Jadi yang utama pelajari dulu satwanya. Kalau untuk masalah kamera itu gampang, kita belajar di rumah pun kita nggak ada masalah. Yang terpenting justru itu. Kalau saya pribadi dulu, mungkin saya juga bisa memberikan tips apa yang saya alami dulu. Saya dulu untuk memotret di sini saya bergabung dengan orang-orang yang lebih dulu, karena mereka pasti situasinya mengerti. Kemudian mungkin ada daerah-daerah spot yang kita nggak bisa sembarangan, entah itu ada ular atau ada hewan lain yang mungkin membahayakan kita. Saya lebih mempelajari itu dulu dari mereka yang lebih dulu di situ. Bahkan beberapa itu bukan dari sesama fotografer. Kita bisa dari beberapa, misalnya orang-orang lokal yang ada di situ, atau dari beberapa peneliti yang sudah masuk di situ duluan. Itu kita gali dulu informasinya. Jadi sangat penting itu aman, itu nomor satu. Meski hunting foto di alam liar, tetap ada etikanya. Sebetulnya aturan itu sangat simpel ya untuk kita masuk di sebuah habitat satwa liar. Jadi kita cuma ada 3 ya sebetulnya. Ini prinsipnya simpel banget. Kita tidak mengambil apapun kecuali foto. Kita tidak membunuh apapun kecuali waktu kita. Dan kita tidak meninggalkan apapun kecuali jejak kita. Artinya kita tidak meninggalkan sampah dan lain sebagainya. Jadi cukup simpel sebetulnya. Bisa mengabadikan proses menetas burung gagang bayam timur jadi momen yang berkesan buat Ivan Martin selama hunting foto di kawasan mangrove Wonorejo. Jadi burung ini menurut saya istimewa sekali karena
anak dari burung ini, dia cuma butuh waktu 2 jam dari menetas, itu dia bisa keluar dari sarang. Jadi mendapatkan momen anaknya masih di sarang, itu saya kira-kira 3 tahunan lebih saya cari itu nggak pernah dapat. Cuman baru dapat ya tuh setelah kita ngubek-ngubek 3 tahunan baru dapat. Dan sampai sekarang saya belum dapat lagi Mas Yan momen itu. Karena menurut saya kenapa kok saya istimewa, karena saya bisa mendapatkan ini untuk saya yang mungkin bisa meluangkan waktu cuma di weekend, Sabtu atau Minggu. Itu sangat luar biasa karena kita nggak perlu tiap hari bahkan nongkrong di sini kita bisa dapat momen itu. Dan yang paling istimewa ini Surabaya loh, bukan saya nggak masuk ke hutan-hutan. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Fotografi satwa liar diharapkan bisa merubah cara masyarakat mencintai satwa, khususnya burung. Jadi impian Ivan Marti. Impian saya dari fotografi satwa liar ini itu bisa merubah pola kita ini dalam mencintai satwa. Jadi bukan dipungkiri Indonesia ini penggemar khususnya burung itu sangat luar biasa. Tapi ini opini saya, jadi jangan salah arti. Kita masih banyak mencintai dengan cara yang salah, dipelihara, ditangkap dan lain sebagainya. Saya ingin sebetulnya mimpi saya ini dengan fotografi ini kita mulai belajar untuk mencintai mereka, melihat bisa menikmati aja di alam liar. Itu sudah sebuah langkah awal. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ternyata bisa menggantikan cara kita dalam mencintai satwa-satwa ini, dalam mencintai burung-burung liar ini, itu sangat luar biasa menurut saya.